terakhir aku bonding rambutku bang, lurusin, lurusin. Pas mau latihan nih, jumpa sama orang Erik sama Gedoy, dipangkas aku sama orang itu rambutku. Oke, selamat malam Den. Yo bang, Sehat Den? Sehat bang. Tadi dari mana tadi? Baru pulang kerja aku. Wis, ini momen yang langka nih Dennis bisa kemarin nih. Soalnya sibuk apa ya kerja sekarang ya. Ngurus anak juga bang. Oh ya, berapa bulan anak? 4 bulan bang. 4 bulan. Ini lagi masa-masa Lucu-lucunya lah. Lucu-lucunya ya. Kerja di mana Den? Di Deli Park Podomoro bang. Sebagai apa tuh? Markom. Buat event lah. Wis. Tapi kalau sekarang kan corona udah bisa corona nih ya. Atau Ya. masih Nggak ngerti lah kita habis nggak paham juga. jadi event gimana kalau keadaan kayak gini? Gimana eventnya? Apalah kerjaannya gitu? Ya karena biasa di lapangan kena kayak gini, bingung lah. Hah? Kerja nggak kerja lah jadinya. Di sana? Iya. Nggak ada Atasan apa-apa. pengen produktif kan, ya udahlah mesti ikut terjun ke sosial media lah jadinya, bantu Instagram. Oh, di situ ya. Aku sama sekali belum pernah ke Podomoro itu tuh. Ya Emang ada apa aja sih itu? kalau ke situannya jalan-jalan aja capek. Capek ya? Maunya kan besar kan. Heeh. Tapi kalau memang ada yang mau dibeli ya silakan. Cuman memang mahal lah pasti kan. Cuman ya itu juga supermarket belum buka, Transmart belum, ATM Center juga belum. Jadi untuk saat ini mending nanti dulu lah. Ya dulu ya. Mas sebelumnya kan kalau nggak salah bagian sebelum kerja di situ kan di dunia Radio. hiburan juga ya, radio ya? Radio. Radio. Itu visi ya? Visi 2 tahun, Prambors 3 tahun. Oh, seperti Prambors. Kenapa nggak di radio itu bisa bilang kan dengan profesi Dennis yang ngeband itu kan bisa dibilang kan sesuai dengan bidang yang radio tadi itu ya? Jadi kok dibilang kenapa nggak mendalamin radio? Ya nggak muluk-muluk Medan ini untuk radio sendiri nggak kurang di ini sih bang, kurang dihargai lah kita bilang. Pendengarnya kurang nih sekarang gitu. Itu satu, terus kan income-nya juga nggak besar di radio ini. Kalau kayak di Jakarta kan mungkin oke, kita bisa hidup di situ dari radio kan. Biarpun passion di radio tetap mengutamakan dapur lah. Kalau di Jawa sana nggak salah penyiar radio itu bisa keluar juga ya, maksudnya dalam artian bisa tentang MC atau apa? Itulah gitu. sampingannya. Gitu ya. MC atau dia main film kan kalau ada film. Di sini nggak pernah dapatkan hal kayak gitu. Misalnya pas di radio itu panggilan untuk MC lah atau apa gitu. Ya, beberapa penyiar radio yang sukses di dunia MC juga banyak di Medan ini. Katy, Brata, terus ya banyak lah. Ya kebetulan nggak pandai pulang MC kan, jadi di belakang layarnya aja lah ngatur-ngatur musik di radio aja dulu. Itu di radio semacam direkturnya ya atau gimana? Music director. Music director itu yang handle siaran kali ini. Enggak, yang menghandle lagu-lagu yang diputar di radio itu. Setiap hari, setiap minggu chart di radio, ya gitu-gitulah. Itu memang harus tahu lagu berarti ya? Mau nggak mau harus tahu. Harus tahu ya. Sejarahnya segala macam ya. Sejarahnya ya juga kurang lebih lah ya. Kurang lebih lah. Jadi kalau di Pargoci sendiri kemarin waktu di radio ada nggak maksudnya mengangkat Pargocinya sendiri gitu? Nah, di radio itu. Divisi kan aku 2 tahun, kebetulan juga aku bersiaran lah untuk menambah uang masuk. Iya, itu di apa ya? Hell Rock ya masalah ya. Hell Rock nama programnya. Sekalian siaran, sekalian kerja jadi MD. Nah, ya kali pertama aku siaran mencoba promosi lah kan, bawa nama Pargoci, artikel Pargoci aku bahas. Ya sekaligus memasarkan Pargoci lah di Medan. Feedbacknya ada, maksudnya di saat itu? Di saat itu feedbacknya awal-awal siaran di Hell Rock itu belum. Ke Pargocinya belum ya? Ke Pargoci sendiri memang nggak ada sih. Nggak ada ya? Cuman ke akunya ya. Awal-awal siaran belum, tapi begitu seminggu 2 minggu udah mulai banyak nih yang dengerin, yang request. Kayak si Faisal Narasim kan. Sampai dia sering dia. Wah, dia muter Hell Rock tuh, dia lagi goreng pisang. Jadi, "Bang, request Bang," dari WhatsApp-nya. Boleh. Terus ada juga aku lupa nama Bang ini. Dia dulu katanya orang Brutal Dead Medan. Aku nggak tahu siapa namanya. Asik, pakai tiap hari tuh, tiap minggu tuh request aja. Ya, berarti bisa dibilang
ada lah pendengar radio di, maksudnya ya di Medan inilah. Ada. Masih ada gitu kan. Dibilang nggak ada, nggak juga bang, karena di mobil-mobil pasti orang dengerin radio. Iya. Ya kalau lagi suntuk nengok dengan apa kemacetan kan, muter Spotify aja lagu-lagu bosan. Berarti mayoritas pendengar radio ini adalah yang punya mobil gitu. Mayoritas ya, ya juga. Cuman kayak Cardopa kan, Cardopa nomor 1 di Medan nih, karena dia ngambil segala kalangan nih, menengah ke bawah juga diambil. Jadi orang-orang kayak maaf cakapnya di pinggiran, nah, ya udah mereka radio itu tetap diputar. Ya Cardopa yang muter. Dan kalau dulu, sekarang kan ini orang tahu semua, kawan-kawan juga tahu semua, Dennis nih vokalis, ya kan, Margochi, ya satu band metalnya di Medan gitu kan. Aku tahunya dulu si Dennis ini yang pertama kali aku kenal sama dia tuh waktu masih di band SD Burn Life, benar ya? Yeah. Atba ya? ATBA. Di situ gitaris. Nah itu awal berarti bisa jago gitar juga ini. Jago. Awal mulanya ya dulu nih bang, aku main-main sama orang dekat rumah lah, bawa lagu Creed, Alter Bridge kan. Itu di mana tinggal tuh? Perumnas Mandala. Oh Mandala, oke. PMI, Perumnas Mandala Indah. Jadi main sama dari kawan kecil lah, bertiga kami manggung, festivalan, main acara ulang tahun. Terus kami pernah dapat main di Tembung, lapangan sebelah Irian itu. Jadi kami main, terus kita tengok ada satu band Medan. Orang ini bawa lagu Sepultura sama Slipknot. Siapa? Kok keren kali, gue ngomong. Ih, kok aku kali nih musiknya. Padahal mainnya lagu Creed kan. Cari-cari tahu, rupanya Oblivious Insanity. Orang si Tommy. Oh iya, oke. Dari situlah aku mulai tahu metal, mulai ku dalamin, ku terjunin. Berarti di situ belum terbentuk si. Belum bang, jauh tuh. Tahun berapa ya? 2006 atau 2005. Udah masuk kuliah, aku di Harapan. Setelah aku mulai terjun ke dunia underground, ngeband sama God Voice. Oh di situ awal kali? Ya, ngisi gitar. Gitar ya? Ya, itu formasinya Erik, Bibir, aku, Gedoy sama Ricky. Oh, Erik Jin ya? Erik Jin. Oke. Udah main. Di situ udah gitar juga tuh? Iya. Oke. Main deathcore lah. Dulu God Voice masih deathcore kan. Oh, itu baru tahu aku tuh. Iya. Lagunya PKI, aborsi. Pokoknya kejem-kejem lah kalau Erik buat lagu tahu lah kan. Iya. Aborsi gitu. Udah main di Akmual itu. Di satu sisi jiwaku tuh masih emo tuh bang sebenarnya. Aku berangkat juga dari emo juga kan. Tunggu itu dari awal Creed bisa kenal emo tuh kan bisa dibilang internet bang, semua kan internet. Jadi main Friendster dulu kan. Nengok orang-orang foto-foto orang rambut polen, keren kali ya. Iya. Tapi bule-bule awak hitam kan lucu juga. Udah jiwa di emo ngeband di deathcore. Terakhir aku bonding rambutku bang. Lurusin, pas mau latihan nih jumpa sama orang Erik sama Gedoy, dipangkas aku sama orang itu rambutku. Sini kok ada apa kok potongnya langsung? Iya, di situ juga dipotong di studio itu? Enggak, di gang mainan area kan lagi nongkrong nih, dipotong udahlah nggak apa-apa lah, terima dan nasib kan, yang penting masih ngeband. Itu nggak ada terjadi keributan atau apa? Gak ada, aku terima aja. Iya, karena ya udahlah mencoba ini kan, mencoba di dunia underground lah, aku harus terima lah. Udah dibuat kayak anak pang itu, sini habis nih. Iya, tapi rambutnya masih gini. Ada sisanya? Ada. Ngeband, terakhir aku keluar lah dari God Voice. Itu udah sempat berjalan manggung di mana-mana juga kayak? Ada tiga panggung lah. Habis itu aku buat kenal sama ini si orang-orang ATBA lah, Student Life kan, Gilja, PT, Haikal. Ya. Udah itu pas acara di Pendopo, Noise Fest apa itu? Ya lupa gue. Udah buatlah yo, gini campaign kita, terbuatlah Student Life di situ. Dengan genre sebenarnya dibilang deathcore nggak juga, karena drummernya nggak pandai hyper, nggak pandai grinding kan. Pandainya blast beat aja. Ya udah jadinya kayak metalcore. Cuman ya bukan sombong atau gimana, setauku ya baru kami lah yang membuat aksi panggung itu kayak waduh kami itu serentak zamannya itu Crapcore tuh ya? Iya sebelum lah, sebelum itu lagi. Oke. Jadi kami duluan itu bang. Oke. Kami duluan yang membuat
Ya Style fenomena gitu itulah, ya. style kayak gitu barulah muncul di luar negeri kan, kayak Attack Iya, Alexandria Attack. dengan gayanya crapcore katanya. Mulailah kecaman-kecaman itu muncul. Lah TBA crapcore, malu nih para personil. Padahal crapcore itu ibaratnya bukan genrenya, hanya stylenya aja ya. Iya, stylenya aja. Dia genrenya post hardcore mereka gitu. Alhasil para personil ini malu, ada yang keluar. Karena sering banyak meme di situ ya pada saat itu ya. Iya. Lu disandingkan sama ini kepiting. Iya. Sekali itu lah. Nah, kebayangkan kaki berjarak 1 meter, ditekuk, ya kan semua gitu ya versinya. Dan itu kompak. Gitaris, vokalis semua kompak. Kalau drummer bisa mungkin gitu juga ya. Itu awal mulanya ya. Tapi itu memang doyan gitar, memang bisa udah belajar gitar duluan kah atau emang basic aku, karena bisa aja gitu? Enggak sih Bang, karena dulu di Pros Mandala kan basic kan awalnya kan di situ. Ngumpul sama bertiga kawan gue ini, dia ada gitar sebiji. Ya udah belajar lah main gitar kan. Tapi yang lucunya aku di saat ngeband sama kawanku yang bawa Creed itu aku main bass Bang. Oke, berarti awal kali main bass nih. Main bass. Karena aku pikir pakai kali main gitar sakit aja jariku kan tekan. Lama-lama aku pelajari, bisa aku basic main gitar. Cuman aku nggak pandai ngelik, nggak pandai main bawah, ngeblok main aja atas, lah, ngeblok aja. Udah masuk di God Voice kan deadcore tuh, jadi nggak ada perlu main bawah karena si Bibir yang ngambil leadnya. Oh iya. Aku ritim aja. Berarti ini Wawan belum masuk nih ya? Belum lah. Belum jauh kali itu ya. Jauh tuh. Wawan masih awal kali itu bawa lagu apa tuh? Bawa sendiri Bang langsung. Sendiri langsung ya. Influence-nya kemana? Dead Star banyak lah Bang. Banyak ya. Apa-apa lah. Di zaman itu emang lagi musim-musimnya itu ya. Iya. Terus yang bisa membuat Dennis tuh selain tadi dari si Oblivious Insanity tadi itu, memang langsung tahu lagu mereka lagu apa gitu. Jadi kan belum kenal nih sama mereka tuh. Nah, saking penasaran, saking surnya langsung gue datangi Bang si vokalisnya. Pas di tembung itu. Iya. Bukan si vokalis, si gitaris si Tommy. Bang, kenalan Bang, gue gituin. Apa ini Bang? Musik apa ini? Musik ini Bang, Sepultura, Slipknot katanya. Oh, dari situ aku cari tahu kan, tanya cerita sama kawanku yang kawan bandku ini. Iya, kawan aku SMP tuh. Ini dikasihnya, dia lah ngasih posternya. Dulu kan gila-gila poster nih. Beli poster di Aksara. Oh, cari tahu lah di internet, abis itu Slipknot ini apa? Dengar lagunya. Biasanya kan kalau orang yang pertama kali dengar lagu yang kayak gitu, biasanya itu duluan yang dihajar gitu kan. Misalnya taunya tuh karena dikasih Sepultura, biasanya tuh langsung kena tuh. Nah, biasanya ini enggak sampai terbawa arus di situ ya. Karena kawanku satu bandku ini mereka memang Christian rock. Creed sama Terpis kan Christian rock kan. Jadi mereka nggak suka katanya. Aku nggak ada tempat untuk menumpahkan itu kan. Oke. Ya udahlah, keep aja di kepala, cari tahu, gali-gali lagi, barulah jumpa genre-genre yang lain. Jadi Slipknot Sepultura tuh kayak terasingkan jadinya. Ibaratnya itu awal mulanya aja, ya. Di baru ke God Voice. Ya, kan? Baru ke Asden Live. Di Asden Live itu berapa lama Den? Band itu ada? Dari tahun 2011 kalau nggak salah. Itu bubar gitu aja karena gara-gara crapcore atau karena ada yang satu keluar? Dari 2009. Jadi awalnya oke nih Bang, formasi kami ini kan. Gerak lah, main manggung di sana sini. Keluarlah isu itu crapcore. Keluarlah satu si Haikal basisnya dengan alasan main di band punk. Oke, keluar, kami cari basis baru, masuklah si Bani namanya. Udah Bani jalan kopi sekarang ini ya? Oh iya. Jalan, rupanya ada konflik di dalam antar sesama band-band di saat itu juga. Sama band-band lain. Sama Like to Decay, sama Recycle. Konfliknya lucu lah, gara-gara perempuan gitu. Oke. Itulah yang membuat ya. Rebutan, 3 band rebutan, 1 perempuan. Pokoknya gara-gara perempuan lah. Itulah yang membuat si Gilja gitaris kami ini ATBA keluar. Nggak cocok macam anak pikirnya kan, udahlah. Udah. Aku nggak tahu nih masalahnya, bukan aku yang kena kan. Udahlah. Kalau memang kita musuhin lah gitu kan. Jadi kita jalannya terus. Itulah dapat gitaris satu lagi si Panji. Di sini kami udah mulai kayak metalcore yang teknik lah, yang dulunya awalnya cuman kayak Chelsea Green aja kan. Sekarang udah teknik si Panji itu jago. Nggak lama setelah itu aku
gini-gini aja pun, vokalisnya nggak mau buat lirik, Paninya buat ngegrol aja. Berarti di situ kondisinya nggak ada sama sekali lafaz yang dibilang liriknya itu. Di awal membuat band ini ada liriknya, tapi begitu berjalan nggak ada, dia malas dia buat lirik. Iya. Akhirnya aku sama Bani keluar dari ATBA. Udah aku masuk ke Disobey. Oke. Sebagai gitaris, si Bani ngeband sama Surya Kanta. Berarti itu langsung bubar bandnya itu? Bandnya jalan tanpa kami. Masih jalan juga ya? Gak lama bandnya jalan tanpa kami, habis itu udah bubar. Udah aku main di Disobey setahun gitulah. Tapi di Disobey itu tahun berapa tuh? 2011-an. 11 itu memang langsung kalian masih awal ya? Iya. Enggak lah bang, aku ngisi formasi setelah si Gesa. Awalnya Gesa. Tapi enggak keluar EP ya? Enggak. Berarti di Dennis baru keluar EP. Baru EP. Itu apa EP apa judulnya tuh? Judul EP-nya? Dedikasi Tak Bersama. Dedikasi ya? Iya itu gue rasa, aku lupa. Yang cover hitam itu nggak salah. Hitam merah, yang kami foto gitu kan, nampak. Nah itu dari deathcore tiba-tiba bisa ke hardcore gitu kan, main gitar, masih posisi main gitar lah. Itu emang karena nggak tahu lagi mau ngapain, nggak punya band lagi, atau menawarkan diri, atau apa juga, gimana tuh? Jadi abis dari ATBA itu sebelum lah bang, aku lupa ada terskip band post hardcore-ku. Itu setelah habis dari God Voice. Oh oke. Habis dari God Voice aku main sama Hopswell namanya. Hopswell. Ya. Jadi saat kami bertiga nih awalnya, yang band Creepku ini, band Christian. Yang gitarisnya ini ikut sama aku buat Hopswell. Kami emo lah gitu di situ. Nggak lama aku fokus ke God Voice. God Voice nengok kok emo kali. Berarti barengan tuh ya. Katanya aku coba jalani Hopswell lagi kan, God Voice ketinggal. Kayaknya bukan berapa lama Hopswell ini kayak udahlah gitu. Tinggalin aja lah, kayak lebih serius di God Voice nih. Rupanya enggak, udah cabut dari God Voice aku. Mau mencoba seriusin Hopswell, rupanya orang-orangnya kayak mau fokus kerja, fokus kuliah. Akhirnya aku enceng main sama TBA. Di deathcore. Jadi kok sebenarnya dibilang pindah-pindah genre, namanya masih mencari jati diri, Bang. Ya wajar lah dari sini ke sini. Alhasil sekarang udah death metal. Iya. Tapi kan nggak ada, bukan sebuah masalah kalau kita genre berubah, itu kan dalam artian kan itu kan karena ngikutin band, bukan pribadinya gitu. Pribadi. Jadi kalau emang di Disobey sendiri sempat ada omongan yang dulu deathcore atau death metal ke hardcore gitu? Nggak ada ya, sempat ada. Nggak ada, itu nggak ada. Cuman memang setelah main kan, aku ngerasa kayaknya aku nggak di hardcore, apalagi Disobey kan hardcore punk tuh. Iya. Aku nggak di sini jiwaku. Tapi gitu. Sempat berapa lama kan di situ kan? Iya, setahun juga bang. Udah sadarnya gitu dalam akhir setahun gitu. Sebenarnya sadarnya itu pas udah 3-4 bulan jalanin itu. Terus juga aku kerja ke Brastagi kan 3 bulan jadi SPB. Jadi kayak nggak fokus lah di Disobey. Ya personil lain marah. Disobey kan memang sempat udah ngeluarin karya, berarti kan udah lumayan bagus juga apresiasi di situ. Iya. Berarti kok ada menuangkan ide-ide juga di situ. Iya. Itu lumayan. Sebenarnya aku sayangkan sih aku keluar dari Disobey, karena Disobey pada saat itu kan lagi naik daunnya nih. Aku keluar gitu aja karena memang nurutin idealisme. Tapi memang berarti mengundurkan diri sendiri aja. Iya. Ya udah, habis itu aku pengen ngeband death metal nih. Aku tarik lah si Gilja yang mantan gitaris ATBA ini sama si Bani. Iya. Mainlah kami Opelia nama bandnya. Mencoba death metal, aku sambil vokal gitar. Akhirnya karena orang ini berdua angok-angokan lah kita bilang kan, panas-panas tai ayam, udah enceng bentar aja. Tapi sempet panggung belum? Panggung sekali di terminal. Gitar vokal? Enggak, ada vokalnya pada saat itu. Hasil dia bilang, Pak, aku coba nggak bisa. Jadi setelah udah pernah nyoba gitar vokal? Di latihan ya. Itu gimana dan perbedaannya? Ngegigit gitar aja? Gak enak bang. Kalau memang di gitar fokus di gitar, gue pikir. Cuman karena orang nyuruh udahlah, biar kayak nekropagi, sapa segala macam kan. Tapi kalau kau sendiri menilai gitar vokal itu gimana? Kurang sih, kurang lepas bang. Kayak Dying Fetus lah kita bilang. Ibaratnya mereka kan groovy nih. Kalau si Gallagher-nya tanpa vokal kan enak kali tuh pasti dia menikmati musiknya. Ini dia harus nyanyi kan,
merhatiin stand mic-nya, merhatiin cara dia. Berarti itu lebih ke visual ya, kurang menarik nih lihat gini gitu. Lebih ke pergerakan, Bang. Iya. Nggak bebas. Tapi kalau nilai plusnya dia bisa ya nilai plusnya anak multi talent nih beliau. Bisa gitar, vokal lagi kan. Terus itu memang bawaan dari orangnya kali ya gitu-gitu ya. Maksudnya emang dia udah bisa ngevokal. Ya. Atau di situ karena di situ Dennis belum nggak bisa ngevokal makanya agak susah. Sebenarnya kalau gitu-gitu. Kalau vokal ini Bang, aku dari dulu bukan sombong, maksudnya udah bisa. Oh iya. Cuman aku enggak lah, nanti dulu lah jadi vokal. Pengen aku suruh kali main gitar nih, tapi nggak pandai gitu. Jadi aku nggak mau sambil vokal, aku pengen fokus di situ aja. Cuman karena memang skill dan otak yang nggak bisa mencerna sinkron itu, ya. Udahlah, nggak salah lagi lah gitu. Itu berarti udah setelah di Sobe masih ngeband lagi sama Opelia tadi tuh. Habis itu nganggur berapa tahun baru ketemu Pargoci gitu. Berapa bulan lah, nggak lama. Baru dengar nih Pargoci mau lagi audisi vokal. Aku lagi sama si Apip di rumah dia tuh kan. Ya udah nih kawannya aku katanya, ngapain ke studio Bang Indra katanya. Ngapain? Pargoci, aku mau ini ikut audisi Pargoci katanya. Oh, boleh lah. Yaudah. Awalnya berarti kau cuma pengen ngawanin doang. Iya Bang, ngawanin kan, kenalan lah sama di masuk studio kan. Nengok juga ya. Iya, duduk kan, kenalan lah, ngiring. Bang Ipan aku udah kenal sama Dede kan, tahu kan. Dengerin. Tiba-tiba disuruh Bang ngiring, dan coba tes Den katanya. Dia kan tahu aku bisa karakter vokal ada kan. Ya udah coba lah Bang. Tanpa lirik aku coba nada-nada aja gitu. Rupanya dia sur. Alhasil udah nggak berapa lama setelah itu besoknya aku dipanggil lagi. Dan jumpa yuk katanya. Itu yang nggak ada niat sama sekali ya? Nggak ada Bang. Yang punya niatan malah nggak berhasil ya? Nggak berhasil. jadi kayak mana tampang si Apip kayak gitu ya kan? Iya nggak ngerti lah gue. Cuma katanya memang dia udahlah pengen jalanin infernalnya aja katanya. Nah tadi kan Dennis bilang kan memang lebih pengen ke gitar nih. Kok bisa tiba-tiba mau ngevokal dan mau nerima Pargoci itu gimana tuh? Itulah kan hilang betul cita-cita. Hilang Bang, asli. Awal kan ngetesnya di studio itu kan. Rupanya dipanggil ya awak karena berdasarkan segan ya sama abang-abangan. Datang ke rumah dia, cerita. Den, kalau kamu mau jadi vokalis Pargoci? Dipikir ngeband jadi gitaris gini kan, awak nggak pandai-pandai kali. Boleh lah Bang. Juga minim gitu ya. Mau lah aku Bang. Cuman aku nggak ngerti death metal, aku bilang. Ya udah pelajari aja dulu katanya. Terus dikasihnya materi kan, Decapitated, Dying Fetus, di Softless. Gue dengerin, lengket Bang sama aku. Jadi kayak, kayaknya oke nih, udah di sini lah aku, gitu kan. Pernah juga, jadi kayak flashback lagu kan di saat itu. Erik pernah ngomong dulu, death metal ini musik jantan, gitu, musik laki-laki. Di situ aku mau, yaudahlah, emang udah di sini nih, kayaknya. Coba aku dalami, kena, udah sampai sekarang lah. Nggak mau lah, aku sekarang Bang, nengok genre selain death metal tuh yang di bawah ya, yang tidak sekencang death metal kayak, udah lama, udah aku lewatin nih. Gitu. Kasih, maksudnya bukan berarti nggak suka gitu. Bukan, tetap aku dengerin, cuman kayak banyak juga yang ngajak, ayo main deathcore deh, jam gitu. Enggak lah, gue bilang. Kalau untuk diseriusin enggak lah, gue bilang. Kalau mau death metal ayo, gue bilang. Walaupun beda band nggak apa-apa lah ya. Apa? Masih se-genre ya. Iya, cuman yang sialnya nggak ada yang ngajak kan. Sampai sekarang nggak ada yang ngajak. Jadi kemarin Pargoci setahun nganggur, aku pun nganggur, nggak ada yang mau ngajak. Dalam hati, sosok kali orang ini bang nggak ada yang mau ngajak. Sementara yang lain pun nggak tahu juga ya kan ngapain ya kan. Tapi berarti memang sama sekali nggak ada belajar itu. Nah, bukannya takabur atau gimana bang? Untuk vokal bang, ini bakat bang. Untuk bagi sebenarnya, makanya kayak tadi kita nengok lah video Jared Dines kan. Nggak segampang itu untuk vokal. Orang bilang gampang, bisa kok bisa. Tapi itu dicoba enggak gitu. Iya itu tadi kan agak susah soalnya. Nah ini apa gitu? Ini bakat memang. Berarti kau emang sama sekali nggak ada belajar? Nggak ada bang. Aku tuh, dari awal ngekrit sampai dengan disobey itu sama sekali nggak pernah nyoba vokal.
backing vokalnya lah paling. Oke. Dan TBA juga aku backing vokal paling kan hanya sebatas iya, yel-yel gitu aja, teriak-teriak gitu aja kan. Tapi begitu kan kami kan rekaman nih, aku dengerin aku vokalku kan. Wih, bagus juga ya, aku pikir gitu, sombong lawak kan. Bagus juga ya. Ya udah. Aku coba inilah latih terus lah, tapi nggak separah orang bilang kayak wah harus menjerit-jerit di dalam bak mandi supaya bisa ini. Harus ya? Ini apa? Jadi aku pikir enggak lah, aku begadang pun juga, mabuk-mabukan pun juga, minum air dingin suka-suka hati, tapi karakter suaraku enggak hanya berubah gitu kan. Kayak orang bilang kok mesti latihan fisik biar pernapasan, enggak juga bang. Ya memang lebih bagus kalau kayak gitu memang kan. Intinya kayak gini lah kan, kami kan sering Pargoci ini berapa lama nggak latihan, mungkin sibuk kerja, jadi tenggorokanku ini kayak membeku. Bukan membeku. Dia kembali normal, dia kan kayak menyembuhkan secara otomatis. Nah, ibaratnya kalau misal mau dikeluarkan nggak sesuai dengan seperti yang dulu. Iya. Gitu. Jadi begitu latihan, itu sakit kali bang. Udah lama nggak latihan nih, begitu latihan kan sakit kali. Kemungkinan bisa habis suara. Habis suara nggak cuma berubah suara. Nah itulah yang harus dijaga. Kita mesti rutin latihan di latihan band aku jujur pribadi males latihan sendiri kayak di kamar. Aneh rasa powernya keluar ya, nggak keluar powernya. Enak tuh di studio gitu kan. Jadi keluar dari rutin tuh seminggu sekali. Itulah menjaga kestabilan suara. Dan itu nggak hanya di vokal kali kan, memang semua kayak di drum, di gitar kalau nggak dilatih juga kaku. Lancar kaji karena diulang. Nice. Apa? Terus pada saat nyoba itu langsung keluar aja gitu. Keluar bang. Iya. Jadi kayak diilhami gitu. Kayak ada suara malaikat gitu. Kok bisa kok nih? Boleh. Perbandingan Dan kalau emang di kemarin sebelumnya yang kita bilang yang seriusnya itu di Disobe lah ya. Atau mungkin serius tapi mungkin karena serius anak muda lah TBA tuh. Masih labil ya gitu ya. Ya, kalau di Disobe memang serius mau rekaman. Perbandingan lah Dan vokal sama gitar mana lebih di Dennis ya gitu selama ngeband? Gitar bang. Gitar ya. Apalagi aku kan suka tipikal permainan gitar yang blocking, ngedep gitu kan. Jadi kok ketika kena jeng itu rasanya kayak meletot mata gitu. Jeng aura kasihnya keluar ya. Kayak mau nerekam orangnya. Emang sebelumnya ada terinfluence sama siapa gitu gitaris di luar? Apa ya? Kok bisa? Oceano. Nama bandnya Oceano. Iya. Jadi tipikal orangnya brutal deathcore bang. Kayak aku dulu tuh mengira itu Oceano tuh kayak macam agak kayak obscura gitu ya. Enggak, namanya mirip kan. Itu lebih ke situ dulu ya. Jadi aku dengerin satu album nih. Awalnya kan dulu kan sibuk ini, dulu di Blogspot. Iya. Apa nih Metal Hardcore Blogspot kan nengok. Oceano apa band-band banyak keluar album baru kan. Kita nengok Oceano apa nih download lah, coba lah. Itu Jerman ya? Amerika. Vokalnya Negro. Dengerin kan satu album judulnya Death. Anjing ini keren kali gitu kan. Aku pengen kali buat band kayak gini, cuman aku nggak pandai ngelit gitu. Memang di lagunya juga nggak banyak leadnya, memang banyak main blocking. Cuman orang-orangnya nggak ada yang gue jumpa yang suka kayak gini juga. Ya udahlah, alasnya sampai sekarang aja dipendamnya. Tapi masih sering dengerin lagu itu ya? Selalu bang. Selalu ya? Pergi kerja, pulang kerja. Oh iya, itu favorit ya? Iya.